Jakarta semakin dewasa dan menjadi kota metropolitan yang terus berkembang. Namun di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit dan sibuknya kegiatan jutaan warganya, ada satu masalah yang terus menghantui: akses air bersih. Salah satu wilayah dengan permasalahan akses air bersih adalah Marunda. Wilayah di Jakarta Utara ini merupakan pesisir yang rentan terhadap abrasi dan intrusi air laut. Sebagian besar wilayahnya dikelilingi rawa, membuatnya sulit mendapatkan air bersih yang layak konsumsi, bahkan layak minum. Sebagian warga masih mengandalkan sumur bor yang airnya berwarna, payau, bahkan berbau. Air dengan kualitas seperti ini pun harus mereka akses dengan membelinya dari tetangga yang memiliki sumur bor. Rp15.000 untuk 1 jam aliran air. Program penyediaan air minum dari Pamjaya membantu mengurangi permasalahan tersebut. Sistem dropping air menggunakan sentralisasi tandon dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Sadian, Ketua RT 13 RW 02 Kampung Bambu Kuning Marunda, mengelolanya untuk kebutuhan air warga selama ini. Kini, tandon ini tidak lagi digunakan sebagai sumber utama air minum warga. Selamat pagi Pak RT. Selamat pagi Mbak. Laksmi. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Warga sini dengar-dengar itu lama sekali menanti air bersih masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Seperti itu. Boleh ceritain Pak seperti apa? Betul. Hah. Dulu kami warga Bambu Kuning ini susah sekali mendapatkan air bersih. Mandi-mandi pun di rawa-rawa. Airnya warnanya kuning, rasanya payau. Karena sudah terbiasa, tidak ada rasa gatel apa gitu. Karena sudah terbiasa. Pak, ngomong-ngomong tentang masa dulu nih Pak. Sebelum ada air, sebelum ada tandon ini, keluhannya apa aja? Suka dukanya apa Pak? Pernah merasakan apa Pak? Aduh, suka dukanya banyak Bu. Suka dukanya ya. Kita ambil air dari rawa, kita pikulin, pakai jerigen, pakai apa ya, untuk rumah, bawa ke rumah untuk istri mandi, anak gitu ya kan. Kalau kita mandi di rawa gitu, kita bawa air pulang. Suka dukanya banyak Bu ya, sebelum datang air bersih gitu ya kan. Walaupun airnya rasa payau gitu, tetap kita jalanin gitu, kita mandi aja gitu. Sampai akhirnya tandon ini berdiri di sini bisa untuk menghidupi kehidupan warga-warga di sini ya Pak? Iya. Oke. Alhamdulillah bantuan tandon bisa menghidupi warga kami. Ya walaupun satu tandon ini bisa mencapai 10 kakak. 10 kakak, baik. Warga di sini beli tandon satu jerigen berapa harganya Pak saat itu? Satu jerigen Rp1.000. Ya 500 sampai Rp1.000. Satu jerigen. Jadi, jadi tandon ini digunakan untuk keperluan sehari-hari ya Pak? Kayak Sehari-hari. masak, nyuci, makan makan minum. minum sampai dari air tandon ini. Tapi sekarang sudah tidak pakai tandon ini ya Pak? Sekarang sudah tidak terpakai lagi. Terpasang pada tahun berapa Pak? Artinya air sudah mengalir ke rumah-rumah Pak? Pada tahun terpasang sih di tahun 2024. Terpasang untuk mengalir di sekitar bulan Januari tahun 2025. 2025. Baru ya Pak? Baru. Sekarang sudah ada pipa-pipa yang masuk ke rumah-rumah. Sudah ada. Kita sambil lihat ya Pak? Boleh. Oke, yuk. Nah, ini yang satu sini. Untuk rumah ini di sini, Ya. Nah, terus Bu sini. Oh, ini meterannya. Nah, ini meterannya untuk rumah yang ini ya. Dan ini untuk meterannya rumah ini Bu. Untuk yang itu ya. Iya. Oh, ini meterannya. Ini meterannya. Nah, jalan Pak? Tuh. Oh iya. Saya nyalain boleh? Boleh. Oke. Putar aja. Wah, iya airnya keluar airnya. Program penyediaan air bersih dengan pipanisasi oleh Pamjaya mulai memperbaiki kualitas kehidupan warga Kampung Bambu Kuning. Setelah penantian 40 tahun, warga kini dapat menikmati air minum dengan harga lebih terjangkau dan mudah. Lalu Pak RT, begitu air pumpnya sudah
Begitu air pumpnya sudah masuk nih, Ya, reaksi warga gimana Pak? Oh, alhamdulillah warga bersyukur sekali, berterima kasih. Seneng Nah, banget ya Pak? Iya, seneng banget. Nah, ini kebetulan nih ada warga Oh nih. iya. Lagi cuci piring nih. Wah, punten Ibu, mohon maaf. Itu air yang mengalir. Boleh ditipuk ya? Heeh. Oh iya. Ibu, boleh tanya-tanya ya Bu ya? Mbak Laksmi, Iya. mohon pamit. Iya. Mbak Laksmi silakan ngobrol-ngobrol dulu sama warga. Saya mau ada acara dulu sama warga. Baik. Itu ya. Makasih ya Pak RT Iya, ya. terima kasih Iya. Mbak Laksmi. Bu, ini pakai air apa Bu? Air pump. Air pump. Udah lama Bu pakai air pump? Ada di Belum sini? lama, baru Dari kemarin tanggal 20 di bulan Desember. Sebelumnya Ibu pakai air apa? Sebelum ada air pump Pakai di sini? air bor. Pakai air bor. Heeh. Tiap-tiap rumah ada air bor gitu yang Iya. ke tanah gitu. Jadi yang punya bor siapa rumah yang ini, jadi dialirkan ke setiap rumah. Jadi mereka nyelang per jam 15.000 air bor. Itu kalau dulu bisa sampai berapa Bu ngeluarin air? Berapa rupiah? Berapa rupiah? Ada yang satu bulannya 300, ada sebulan 600, tergantung keluarganya banyak apa dikitnya. Oke. Kualitas airnya apa Bu? Kayak seperti apa Bu yang di dalam ini? Iya, dalam namanya tanah? air bor itu agak-agak kuning. Gitu. Jadi buat nyuci air baju putih pun jadi kuning kerahnya. Ya namanya air bor, tapi kan memang memang adanya itu ya udah pakai itu. Pemasangan pump 0% tanpa ada biaya. Sampai sekarang warga sudah mendapatkan air bersih, Bu. Boleh tahu nggak Bu, tagihan tiap bulannya seperti apa? Untuk setelah adanya pump ini? Tagihan untuk setiap bulannya, Pak. Bu, alhamdulillah. Bedanya jauh. Waktu air bor 300, pas ada pump masuk hanya 80, 70, paling gede 100.000. Di sini air ngalir Ngalir terus? 24 jam. 24 jam? Luar biasa. Gitu. Dipakai buat apa aja di Bu air-airnya? Yang Buat sudah ini semua kalau ngalir? kebutuhan rumah tangga lah, cuci piring, bisa ini kan bisa buat masak juga kan, bisa buat masak, bisa cuci piring, pakaian, mandi, pokoknya ya dipakai buat keperluan hari-hari. Jadi seneng banget ya Bu ya? Ya, senang banget Begitu dengan air adanya masuk ya? pump masuk tuh. Program pipanisasi di Jakarta masih menghadapi tantangan besar akibat padatnya permukiman. Wilayah padat dan perkampungan sulit dijangkau karena keterbatasan ruang untuk pemasangan pipa. Apalagi Jakarta masih memiliki tingkat kehilangan air atau non-revenue water sebesar 46%. Penyebabnya antara lain adalah kebocoran pipa akibat usia tua, terdampak proyek pihak ketiga, bahkan pencurian air. Kondisi ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi Pamjaya. Untuk menekan kerugian, berbagai upaya dilakukan, seperti perbaikan infrastruktur dan pengendalian kebocoran. Jadi sebelumnya itu tantangan kita airnya cuma sedikit, sementara konsumen kita semakin banyak. Jadi bagaimana supaya air yang sedikit tadi bisa tersuplaikan ke semua warga Jakarta ini semaksimal mungkin. Memang agak ribet ya, tapi mau nggak mau harus kita lakukan karena tujuannya kita kan bagaimana supaya warga dapat menikmati air dengan semaksimal mungkin. Di sisi kiri, saya ke kanan. Siap? Oke, iya Pak. Menghadapi tantangan besar dalam distribusi air, Pamjaya berupaya menerapkan solusi dengan berbagai teknologi dan inovasi. Para petugas rutin juga melakukan deteksi indikasi permasalahan, di antaranya kebocoran pipa dalam tanah. Dengan teknologi seperti leak noise correlator, memungkinkan teknisi menemukan kebocoran lebih cepat. Ada indikasi pipa jaringan bocor karena dilihat di display angka biru atau grafik biru menunjukkan naik ke 82. Karena ini ada indikasi bocor Betul. untuk di pinpoint Oke, titik pump bocor. oke Pak. Detail kami. Bocor.
Selain temuan indikasi gangguan oleh petugas, upaya pelayanan juga dilakukan dengan menerima laporan dari warga dan pelanggan. Ngomong-ngomong tentang Iya. yang ada di dalam ruangan ini, boleh cerita nggak Pak? Ini Boleh. sebenarnya ruangan apa sih Pak? Jadi di sini itu terkait dengan lapor PAM. Jadi Hmm. segala sesuatu terkait dengan pelayanan PAM Jaya kita terima di sini, baik itu terkait keluhan, informasi dan lain-lainnya itu diterimanya di sini semua. Pelanggan PAM Jaya itu bisa telepon ke kita, namanya lapor PAM di 1500223. Seperti itu. Jadi semua pelanggan PAM itu bisa melakukan telepon ke kita, baik itu terkait masalah komplain, sehubungan dengan informasi, gitu. Segala sesuatu terkait pelayanan PAM Jaya. Jadi mereka akan telepon ke sini, kita terima, mereka menginformasikan apa keluhannya atau membutuhkan informasi terkait layanan PAM Jaya, nah, itu kita terima di sini. Nanti tim kita di sini akan menginput ke dalam sistem dan secara otomatis itu akan terdistribusi ke unit lain. Itu sehubungan dengan masalah suplai air itu akan terdistribusi ke tim distribusi. Nah, terkait permasalahan meter, terkait masalah tagihan, itu akan terdistribusi ke masalah administrasi di unit terkait di area-area bisnis yang ada di PAM Jaya. Kalau dalam satu hari, itu jumlah telepon dari masyarakat ada berapa banyak Pak? Oke, kalau dalam satu hari itu sekitar 600 sampai 700 call. Oke, dalam satu bulan itu sekitar 22.000. 22.000 telepon saja. Telepon saja. Wah, Betul. Pak ada pengalaman khusus nggak Pak dalam Ya. dalam menangani masalah pelanggan? Mungkin yang masih apa ya? Teringat atau gimana gitu pengalaman menariknya seperti apa? Kalau dukanya. suka dukanya ya udah pasti ya. Kalau misalkan kita di komplain terkait suplai air, nah itu udah pasti. Pelanggan nggak mau tahu itu pasti. Sampai bahkan mungkin nggak mau tutup teleponnya kalau misalkan petugas belum sampai datang nih ke lokasi. Seperti itu. Nah itu kita harus bisa kasih empati yang lebih ya. Untuk agar bisa memberikan pengertian bahwa sebenarnya tidak segampang itu memperbaiki suplai air. Apalagi kita tahu ya bahwa pipa-pipa kita semuanya adanya di dalam tanah gitu. Memperbaikinya juga butuh waktu, apabila perlu dilakukan penggalian ini juga kan memerlukan waktu seperti itu. Setiap temuan dan laporan ditindaklanjuti secepat mungkin untuk mengurangi potensi air terbuang dan komplain lanjutan dari masyarakat, terutama kasus yang berkaitan dengan NRW atau Non-Revenue Water. Jadi tugas kami adalah sebagai tim NRW itu tujuan utamanya menurunkan tingkat NRW di seluruh area PAM Jaya, Pak. NRW itu kalau kita kepanjangannya adalah non-revenue water. Artinya adalah air yang tidak terbilling atau air yang tidak terjual. Untuk tim NRW sendiri itu ada dibagi dua, Pak. Ada untuk penanganan kehilangan fisik dan ada penanganan kehilangan secara komersial. Nah, untuk kehilangan fisik itu kita memiliki dua tim, Pak, yaitu pencarian kebocoran dan perbaikan kebocoran. Nah, pencarian kebocoran adalah upaya aktif kita mencari kebocoran-kebocoran pipa di jaringan untuk bisa segera diatasi, bisa segera ditangani sehingga bisa meningkatkan pelayanan kita, Pak. Setelah kebocoran terdeteksi, titik tersebut akan diinformasikan ke tim perbaikan kebocoran. Nah, nanti dari tim perbaikan kebocoran akan turun langsung ke lapangan, melakukan penggalian, kemudian setelah digali ketemu bocornya dilakukan perbaikan kebocoran. Jadi informasi kebocoran kita itu kan bisa juga dari eksternal, Pak. Kita juga sering mengalami kebocoran yang disebabkan oleh pekerjaan pihak ketiga. Nah, kebocoran tersebut cukup sering terjadi sehingga salah satu yang menyebabkan beberapa kali pelayanan di area sekitar tuh jadi turun, Pak, karena ternyata kita harus memperbaiki dahulu kebocoran yang disebabkan oleh pekerjaan dari pihak eksternal. Tujuan utama PAM Jaya adalah memenuhi hak air warga Jakarta. Sekecil apapun permintaan, keluhan dan pengaduan warga dilayani sampai ke wilayah terkecil. AB kami ini tugasnya itu melakukan pelayanan. Kata kuncinya sih melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jika ada masyarakat pengguna air minum yang melakukan keluhan,
datang ke sini seperti keluhan air mati, air bau, air kotor, kemudian tarif tinggi, kemudian pembayaran air tinggi, salah catat, dan lain sebagainya, itu mengadu kemari, lalu kita tanggapi. Ya itu tantangan ya, tantangan buat kita tanggapi, karena keluhan mereka kan seperti kemarin ya soal air mati, kita tanggapi, kita kirim air, penyelesaian jangka pendek itu pengiriman air tangki, kemudian kita lihat keadaan di lapangan seperti apa, kita selesaikan secara teknikal. Nah, kemudian ada juga keluhan tentang penyesuaian tarif. Mereka berbondong-bondong datang ke sini sampai terakhir yang maksimal itu 210 orang. Ya, penyesuaian apa yang harus kita lakukan adalah memberikan jawab, menjelaskan kepada mereka apa sih hal yang mengakibatkan tarif itu berubah. Karena ini amanat dari gubernur, kita sampaikan. Bagian dari edukasi lah. Ketika permintaan dan pengaduan diterima, dimanapun dan bagaimanapun jenis aduan dan kerusakannya, harus segera ditangani dan diselesaikan segera. Sekarang progresnya apa? Pemasangan apa ini? Pemasangan palep. Pemasangan palep. Iya. Diameter? Diameter 4 in. 4 in. Oke. Itu air tanah ya yang keluar Ya, ya? itu air besar. Oke. Valve-nya sudah, hampir terpasang ya, tinggal masang ini ya? Tinggal hampir pasang. Adaptornya aja ya? Kebetulan karena saya di distribusi utara, saya job desk-nya salah satu adalah memberikan perbaikan jaringan. Kalau ada yang komplain air bau, air mati, gitu, air kecil, jadi kita berikan jaringan. Satunya yang seperti yang di sini nih, ini komplain air kecil, air mati di area Maduratna. Kemudian selain itu kita kalau ada komplain, ada yang harus kita lakukan pengaturan supply. Jadi kita berusaha memaksimalkan air yang ada supaya masuk ke tempat-tempat yang paling kritis. Gitu. Jadi kita melakukan pengaturan jaringan di sana. Jadi intinya memang saya di perjaringan perpipaan. Kalau komplain yang masuk ke kami yang di distribusi utara itu setiap hari hampir sekitar 10 komplain. Tapi itu bersifat area. Area itu berarti di satu RT minimal. Ya. Jadi bukan hanya yang per konsumen. Kalau per konsumen itu kita di AB yang menyelesaikan nanti. Itu di luar kita. Tapi kalau yang di kami yang bersifat area, dan alhamdulillah sih yang kecil-kecil sudah bisa kita tangani dengan cepat. Cuma kalau yang area luas itu memang harus ada ada investigasi jaringan perpipaan. Tantangannya pertama mungkin karena regulasi perizinan ya, yang memang menurut kami harus dipatuhi. Jadi memang kadang-kadang karena beda antara komplain yang datang itu kan cepat sekali harus ditangani. Sementara kalau begini kan harus ada perizinan yang harus kita patuhi, dan itu memang membuat komplain pelanggan agak sedikit tertunda untuk penanganan. Jadi seperti itu. Terus kalau tantangan lagi berikutnya mungkin air kita kan saat ini baru hari tanggal 25 Desember kemarin baru ditambah. Jadi sebelumnya itu tantangan kita airnya cuma sedikit, sementara konsumen kita semakin banyak. Jadi bagaimana supaya air yang sedikit tadi bisa tersuplaikan ke semua warga Jakarta ini semaksimal mungkin. Memang agak ribet ya, tapi mau nggak mau harus kita lakukan karena tujuannya kita kan bagaimana supaya warga dapat menikmati air dengan semaksimal mungkin. Hampir 2 tahun kita sudah menyambung 70.000 sambungan. Dulunya belum pernah ada. Itu nyambung sampai seperti itu. Jadi ini luar biasa masifnya. Dan tahun ini harus 130.000 sambungan. Gitu. Jadi total 2 tahun nanti sampai 2025 akhir kita bisa nyambung 200.000 sambungan. 200.000 sambungan. Nah itu bisa dibayangkan tuh seperti apa pekerjaan kita. Tidak mudah menyediakan air minum yang layak minum untuk warga Jakarta. Kendala utamanya adalah suplai atau kuantitas air baku di sekitar Jakarta. 13 sungai yang mengalir di Jakarta telah tercemar oleh limbah domestik, industri, juga sampah. Saat ini Pamjaya mengandalkan Waduk Jatiluhur sebagai sumber air baku utama, sambil berharap Waduk Karian dapat segera menjadi sumber air baku baru untuk suplai air minum Jakarta.
Dan itu baru salah satu dari berbagai tantangan yang dihadapi Pamjaya untuk menyediakan air minum bagi warga Jakarta. Terkait dengan Pamjaya ini sendiri, untuk tantangannya itu boleh saya tahu nggak Pak? Sebenarnya tantangan terbesar di Pamjaya ini seperti apa? Terkait dengan sumbernya, pengolahannya, dan juga pendistribusian perpipaan itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Iya, jadi secara holistik tantangan air yang saat ini yang sedang dikerjakan oleh PAM gitu ya, melalui perpipaan sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali karena memang pertama kita bicara memang kita terlambat membangun infrastrukturnya Jakarta. Jadi kalau bicara tentang infrastruktur, kita baru di angka pelayanan 70,29% per tahun ini, per tahun 2024 kemarin. Year to date-nya memang angkanya sudah mulai berubah lagi, naik lagi. Dan itu yang mengakibatkan memang banyak hal yang kemudian menjadi isu, baik isu lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial juga gitu ya. Nah, yang kedua tantangan itu yang terjadi menarik pipa dari Jatiluhur sama menarik pipa dari Karian, Serpong gitu ya, dari sebenarnya dari Pandeglang ke Serpong, dari Serpong tarik ke Jakarta. Baik. Nah itu sekali lagi tantangannya lagi, membutuhkan waktu yang panjang dan kemudian juga isu-isunya banyak, mulai dari pembebasan lahan, kemudian nilai investasi yang sangat besar. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu juga tantangan juga yang buat Jakarta. Masuk Jakarta, airnya diolah. Air baku diolah, kemudian kita ada pengolahan juga melalui spam regional itu di titik ada di sekitar Villa Melati Tangerang situ ya. Nah itu diolah airnya, air baku. Pengolahannya itu steppingnya juga sama. Itu tapi kita sudah memiliki teknologi mengolah air memisahkan antara air yang kemudian dengan kontaminasi yang cukup tinggi, walaupun kemudian juga ada yang memang kemudian rendah gitu ya, sampai kemudian dipisahkan bakterinya dan kemudian kontaminasinya kemudian menjadi air bersih. Air bersihnya yang berkualitas air minum, air bersih yang berkualitas air minum. Karena kita juga dipantau sama Permenkes ya. Jadi itu untuk memastikan bahwasanya air perpipaan itu memang sudah sesuai dengan kualitasnya. Masuk ke Jakarta, setelah dari WTP kita proses airnya, masuk ke pelanggan, ke masyarakat. Itu yang lebih gilanya lagi tantangannya. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan cakupan 100% suplai air minum bagi warganya pada tahun 2030. Dibutuhkan tidak hanya upaya gigih dari jajaran Pamjaya, namun juga kolaborasi lintas pemangku kebijakan dan kepentingan, terutama kontribusi warga Jakarta untuk mendukung cita-cita ini. Pastinya gini, kota ini sudah ada dulu sebelum pipa airnya. Udah pasti kebayang dong. Betul. Bangun pipa nggak mungkin jalurnya di bawah rumah, ya kan? Maunya pastinya di bawah jalan gitu ya, di pinggiran jalan itu kita telusuri itu pipa kita. Bikin macet nggak? Pastinya bikin macet. Sering. Ada bisa open cut, ada kemudian jacking. Di Jakarta harus jacking semua. Tapi ternyata di jacking pun kita punya utilitas lain yang banyak. Kalau kita nggak as-built drawingnya itu kita nggak perhatikan benar, itu bisa nabrak juga tuh pipa-pipa lain. Seperti 2 tahun ini kita sudah bisa menyambung gitu ya, hampir 2 tahun kita sudah menyambung 70.000 sambungan. Dulunya belum pernah ada, itu nyambung sampai seperti itu. Jadi ini luar biasa masifnya, dan tahun ini harus 130.000 sambungan. Gitu. Jadi total 2 tahun nanti sampai 2025 akhir kita bisa nyambung 200.000 sambungan. 200.000 sambungan. Nah itu bisa dibayangkan tuh seperti apa pekerjaan kita. Baik. Selesai Jakarta selesai. Tersalurkan ya Pak ya? Memang ada catatan kapan kita Kementerian PU ya. Baik. Ini Karian Serpong belum selesai nih dari pemerintah pusat. Makanya saya mendorong gitu ya. Ayo Pak Menteri, ayo Kementerian PU bantu kami karena kalau Jatiluhur kita sudah on board di 2024. Nah, Kariannya belum. Jadi kalau Kariannya terlambat, saya khawatir 2030-nya kita nggak selesai. Gitu. Jadi karena apa? Karena kami membutuhkan sumber air baku tambahan itu dari Karian. Pamjaya terus memperluas jaringan pipa dan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Untuk mencapainya, diperlukan dukungan teknologi yang tidak sederhana. Terkait dengan teknologi,
peran teknologi tentunya sangat besar ya Pak dalam menunjang usaha PAM Jaya ini sendiri. Boleh dijelaskan Pak, seberapa besar sebenarnya peran teknologi itu dalam mendukung upaya pengelolaan air untuk masyarakat? Jadi kalau nggak pakai teknologi nggak bisa kita ngolah. Betul. Jadi kecuali kita memang air dari pegunungan, yang memang itu diberikan Tuhan ya. Gitu. Jadi kalau air dari sungai ya kita pasti harus pakai teknologi. Jadi teknologi sangat berperan penting. Jadi salah satunya kita kayak misalkan Buaran 3 itu pakai Desantek, teknologi terbaru yang kita kemudian pakai di sana. Dan salah satunya di belakang saya nih, ini adalah bagian dari teknologi, the way we monitor. The way we monitor gitu ya. Saya bisa tahu daerah mana yang saat ini sedang bermasalah. Nah ini Mbak, jadi ini integrated command center-nya kita. Ini yang kemudian baru juga kami selesaikan bangun untuk mengintegrasi monitoring dari water supply yang kita berikan distribusikan kepada masyarakat. Jadi ini kita bisa mengetahui di sini semua pompa berfungsi apa enggak. Dan pompa ini adalah mendorong pompa air dari WTP yang sudah kami hasilkan tadi yang saya jelaskan didorong kepada masyarakat. Dan ini pergerakan pompanya bisa ketahuan tuh. Kalau hijau itu berarti mereka sedang beroperasi dan merah itu mereka gantian nanti shutdown. Untuk membuat supaya penyimbangan balancing terhadap penggunaan terhadap pompa itu juga teratur. Karena maintenance-nya juga nggak mudah. So ini ada beberapa hal dan ini sampai ke titik distribusi dan kemudian sampai ke titik level konsumen. Kita memiliki juga beberapa logger yang bisa mengatur tekanan. Jadi tekanannya kita bisa atur dari semua sistem ini. Nah ini ada di sini ada peta tuh. Peta itu kita bisa menggambarkan bahwasanya peta itu adalah peta yang setiap konsumen bisa kita deteksi sampai ke titik rumah. Jadi sampai ke meter air rumahnya ada masalah apa enggak itu bisa kita deteksi. Tidak hanya memastikan sambungan merata untuk warga Jakarta, PAM Jaya juga memastikan kualitas dan kuantitas air minum yang disalurkan kepada pelanggan tetap terjaga dan tersedia. Dan ini salah satu komitmen yang Pak Gubernur kami ingin ini dideliver. Karena ini bagian dari memperbaiki kota Jakarta menjadi kota global. Gitu. Jadi gak ada lagi tuh Mbak di luar negeri gitu ya sorotan Jakarta airnya masih dipikul-pikul gitu. Semuanya sudah pakai pipa. Kita sendirian sekarang Mbak. Jadi it's a heavy job. It's a heavy challenge gitu ya. Tapi bismillah saya punya tim yang nggak ecek-ecek. Udah panggilan jiwa, NKRI-nya bagus gitu ya. Dengan berbagai tantangan ini, PAM Jaya tidak akan berhenti berusaha memenuhi harapan untuk menyalurkan air layak minum bagi warga Jakarta. Akan tetapi, sebagai warga kota global, baiknya penggunaan air juga perlu dilakukan secara bijak dan terukur. Inilah peran penting masyarakat yang dibutuhkan untuk membantu menjaga suplai air di masa depan. Mari sama-sama berjuang untuk air kita, untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita dan generasi selanjutnya. Dengan pekerjaan kami sekarang itu saya merasa wah saya juga bangga nih ketika saya bisa membantu meningkatkan pelayanan air. Kita tidak jadi membantu kehidupan masyarakat itu sendiri Pak. Kata kuncinya kalau air ini dikelola dengan baik maka berkah. Air yang bisa kita nikmati adalah air yang bersih tadi, dan tugas PAM Jaya adalah memberikan air bersih, bukan air bersih, air yang siap minum, dan kita sudah siap minum, insya Allah dalam waktu dekat bisa dinikmati oleh semua warga Jakarta. Gimana nih Pak rasanya Pak setelah air ada dari PAM ini? Seperti apa perasaannya? Senang banget pasti. Senang banget tuh, mandi juga sekarang, aduh udah badan udah berbusa. Dengan adanya PAM masuk tuh udah sangat bahagia lah. Ibaratnya bahagia banget, udah beban kurang, terusnya buat keperluan kita ada setiap jam, tinggal puter keran udah punya air kan gitu, udah ada air bersih.